Setiap orang punya masa lalu dan setiap orang juga memiliki masa depan. Jadi dimanapun dan siapapun kita, asalkan kita melakukan satu kebaikan, yang kebaikan itu diniatkan untuk memperoleh keridhaan Allah atau wajah Allah, maka pasti Allah akan mengangkat derajat kita dan keluhuran kita. Ini bagian pertama yang kemarin kita bahas tentang seorang yang sakit karena merasa sepertinya sudah akan mati, kemudian mengkonsultasikan hartanya sebaiknya disalurkan secara bagaimana. Kemudian pertanyaan berikutnya yang oleh Sa'ad bin Abi Waqqas kemukakan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ukhallahu ba'da ashabi, apakah aku akan ditinggalkan oleh para sahabat?" Maksudnya para sahabat pulang ke Madinah, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas akan meninggal di Mekah, kemudian ditinggalkan oleh para sahabat. Itu maksudnya. Apakah aku akan ditinggalkan? Ini punya makna dua. Yang pertama, Sa'ad ingin bertanya, apakah aku ini tidak bisa sembuh? Apakah aku akan mati? Kemudian haji wada selesai, kemudian para sahabat akan pulang. Itu makna yang pertama. Yang kedua, aku tidak bisa sembuh, kemudian aku harus tinggal di Mekah dan para sahabat meninggalkanku di sini. Itu pertanyaan dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Qala, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, innaka lan tukhallafa fata'mala amalan tabtaghi bihi wajhullahi. Nabi kemudian menjawab, engkau tidak akan ditinggalkan wahai Sa'ad. Adapun kalau saja engkau ditinggalkan, engkau meninggal atau engkau tidak bisa pulang ke Madinah, apabila engkau mengerjakan suatu amalan yang amalan itu engkau niatkan untuk memperoleh wajah Allah Subhanahu wa taala, maka aradadta bihi darajatan wa rif'ah, engkau akan memperoleh tambahan derajat dan keluhuran. Bapak Ibu sekalian, jadi tidak akan dihitung kita berada di mana dan dengan kondisi seperti apa. Kita tinggal di daerah yang baik ya, ataupun kita tinggal di daerah yang kita rasa kurang baik. Tetapi apabila yang kita lakukan ini adalah kebaikan, maka Allah tetap akan mengangkat derajat kita dan keluhuran kita. Saya sering menghadapi para santri penghafal Al-Quran. Dia mengeluh tidak punya latar belakang keluarga yang menjadi penghafal Al-Quran. Nah, kita bisa belajar dari hadis ini bahwa siapapun kita, dari manapun asal kita, masalah Allah akan mengangkat derajat itu tidak harus terkait dengan bagaimana sejarah hidup kita. Setiap orang punya masa lalu dan setiap orang juga memiliki masa depan. Jadi ini yang perlu kita garis bawahi. Jadi dimanapun dan siapapun kita, asalkan kita melakukan satu kebaikan, yang kebaikan itu diniatkan untuk memperoleh keridhaan Allah atau wajah Allah, maka pasti Allah akan mengangkat derajat kita dan keluhuran kita. Menghafalkan Al-Quran, di dalam kaidah dasarnya, nanti seseorang di surga itu derajat ketinggian tingkatan surganya itu diukur dari seberapa banyak dia hafal ayat-ayat Al-Quran. Setiap dia mau dinaikkan satu tangga, satu tingkat di surga, maka dia diharuskan membaca satu ayat. Tetapi di akhirat nanti, di surga nanti tidak ada mushaf. Berarti ini menguatkan dalil bahwa hafalan kita itulah nanti yang akan diuji di sana. Kalau hanya hafal kulhu misalkan, ya sudah sampai lima tingkat.
Nah kalau nanti hafal Falak, Anas, ya tinggal ngalikan. Satu ayat, satu tingkat, satu ayat. Belum lagi nanti hafal surat An-Naba misalkan, juz 30 atau juz 29 Al-Mulk misalkan. Atau yang sudah hafal surat Yasin, ya Yasin. Asalkan menghafal Yasin memang untuk memperoleh ridha Allah, bukan agar mudah kalau setiap malam Jumat konjangan, tidak. Jadi ditegaskan, dan ini merupakan bagian dari tanda kenabian baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi telah diberi informasi gaib tentang hidup mati seseorang, termasuk Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Innaka lan tukhallafa, engkau tidak akan meninggal di sini, engkau tidak akan mati dan tidak akan ditinggalkan. Artinya Nabi sudah tahu bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas tidak meninggal di saat haji wada itu. Itu salah satu bentuk mukjizat bagi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan coba-coba kalau ada orang pinter sekarang ngaku pinter, ngaku indigo, ngomong engkau akan mati tanggal sekian atau engkau tidak akan mati dalam bulan ini, itu bohong. Itu pasti bohong. Kemudian engkau akan tetap hidup, dan dalam kehidupanmu nanti wahai Sa'ad akan ada banyak kaum yang merasakan manfaat dari kehadiranmu, dan akan juga banyak kaum yang merasakan mudarat dari keberadaanmu. Ini termasuk ramalan masa depan. Tapi bukan ramalan, memang tanda-tanda kenabian sekali lagi ya, bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas ini diberitakan oleh baginda Nabi bahwa engkau tidak akan meninggal dan engkau masih akan bisa eksis ke depan, dan keberadaanmu itu akan membawa banyak manfaat bagi masyarakat, sekaligus akan membawa mudarat bagi masyarakat yang lain. Karena pada satu saat nanti Sa'ad bin Abi Waqqas ini memimpin pasukan. Jadi ini ceritanya sudah sembuh, kemudian pulang ke Madinah, kemudian ada ekspedisi, ada peperangan begitu ke Irak, penaklukan Irak. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas ini memimpin, dan dia menang di sana, menang dengan gemilang. Nah, inilah yang dimaksud oleh baginda Nabi bahwa keberadaan Sa'ad ini membawa mudarat bagi musuh-musuh Islam, membawa mudarat atau membawa bencana bagi musuh-musuh Islam, tetapi membawa manfaat bagi kaum muslimin. Kemudian Nabi di saat itu lantas berdoa, Allahumma amdi li ashabi hijratahum. Ya Allah, ya Rabb, lanjutkanlah perjalanan hijrah para sahabatku. Ini kita sudah tempo hari sudah bahas, hijrah itu bisa bermakna tempat dan bisa hijrah bermakna amaliyah. Hijrah bermakna tempat adalah dikala ada perintah hijrah dari Mekah ke beberapa daerah, di antaranya di Habasa, di Ethiopia 2 kali di sana, kemudian ke Yathrib, yang terakhir hijrah ke Madinah. Nah, bagi sahabat-sahabat yang sudah mengikuti hijrah, sudah berhijrah, didoakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dilanjutkan hijrahnya, agar tidak terputus semangat hijrah ibadahnya itu. Kemudian wala tarudduhum ala aqabihim, dan janganlah engkau kembalikan mereka ya Allah, para sahabat itu ke tengkuk-tengkuk mereka. Maksudnya jangan dikembalikan ke tempat asalnya, atau jangan dibikin berjalan mundur gitu. Sudah semangat beribadah, sudah semangat bertauhid, kemudian mundur ke belakang menjadi futur atau menjadi tidak bersemangat lagi, bahkan ada yang menjadi murtad dan lain sebagainya. Itu Rasul doakan, para sahabat didoakan oleh baginda Nabi, ya Allah, teruskanlah hijrah para sahabatku dan janganlah engkau bikin mereka berlaku mundur. Tetapi kasihan kepada Sa'ad bin Khawlah. Sa'ad bin Khawlah ini adalah sahabat yang sudah mengikuti hijrah ke Madinah, kemudian ketika balik ke Mekah, kemudian sakit dan meninggal di Mekah dan dikuburkan di Mekah. Dan ini merupakan satu bentuk semacam aib. Jadi para sahabat itu kalau sudah meninggalkan sesuatu karena mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, pantang bagi para sahabat itu untuk
balik mundur, mengambilnya kembali. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwa meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala itu ibaratnya setelah bersedekah, sehingga seyogianya harusnya pantang mengambil sedekahnya kembali. Kalau balik lagi ke sesuatu yang telah ditinggalkan karena Allah, berarti sama dengan dia mengambil sesuatu yang telah disedekahkan kembali. Misalnya ini anak-anak kos, misalkan anak-anak kuliah, mahasiswa, atau anak-anak sekolah, atau anak-anak yang mondok misalnya. Di tempat lama dia lingkungannya kurang baik, di pondokan lama, ada di kos-kosan lama, di kontrakan lama, lingkungannya kurang baik, sehingga dia terpengaruh ya perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kemudian dia mendapatkan nasihat, kemudian dia mengikuti nasihat, pindah ke tempat yang lebih kondusif. Wah, enak di sini, nggak ada pengaruh ini, tapi kok agak mahal ya gitu. Kalau gitu tak balik aja dulu, balik aja lagi di tempat yang lama. Ini namanya kembali. Setelah meninggalkan sesuatu karena Allah SWT, karena satu dan lain hal, kemudian balik kucing. Ini sama dengan statusnya seperti halnya orang yang telah bersedekah kemudian mengambil sedekahnya kembali. Satu hari pernah seorang sahabat ketahuan baginda Nabi di jarinya ada cincin emas. Kemudian baginda Nabi memegang tangan sahabat itu dan mengatakan, ketahuilah bahwa ada seseorang yang telah meletakkan bara api neraka di jarinya. Kemudian Rasul mengambil itu cincin, dilepas dan dilempar jauh-jauh. Nah, kemudian terdiam semua ketika Rasul pergi. Teman-temannya tadi itu, teman-temannya sahabat yang cincinnya dilempar tadi, ambil, kan bisa dijual nanti buat sedekah atau buat apa. Kemudian sahabat ini dengan tegas mengatakan, saya tidak akan pernah mengambil sesuatu yang telah dibuang oleh Rasul, oleh Allah dan Rasulnya. Itu Bapak Ibu sekalian, tekad para sahabat itu seperti itu. Dan peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah ini dipahami bahwa Mekah ini adalah sesuatu yang sebenarnya sangat dicintai. Seperti halnya cincin emas tadi itu kan sangat dicintai. Tetapi karena Allah dan Rasulnya memerintahkan untuk meninggalkan, untuk hijrah, maka para sahabat berpantang untuk balik bermukim di Mekah lagi. Bahkan ketika Sa'ad bin Abi Waqqas sakit parah, dia sangat-sangat khawatir bahwa dia akan meninggal di Mekah. Karena di dalam Islam tidak disyariatkan, Pak, jenazah itu dibawa-bawa pindah dari satu daerah ke daerah yang lain. Di mana dia meninggal, di situ dimakamkan. Seandainya disyariatkan memindah-mindah jenazah, maka Rasul pasti memerintahkan untuk membongkar kuburnya Sa'ad bin Khawlah yang tadi itu, yang telah mati dan dimakamkan di Mekah, untuk dipindah ke Madinah. Ya, kalau meninggal di situ ya di situlah, di mana bumi Allah di situ. Dan nanti kemudian, nanti gimana Ustaz kalau misalkan Ramadan mau ziarah ke kubur, mau doakan, itu kan orang tua yang kita cintai. Doa itu lintas dimensi Bapak Ibu sekalian. Jadi meskipun orang tua kita meninggal di Mekah, ya, untuk sampai doa kita tidak harus datang ke makam orang tua kita, apalagi dengan membawa-bawa bunga, membawa-bawa kemenyan, itu sama sekali tidak ada pensyariatan seperti itu. Cukuplah kita doakan setiap sholat, setiap waktu, dan itu masya Allah lebih sampai kepada untuk kedua orang tua kita. Jadi tidak perlu repot-repot. Orang tua pas di situ bondo, meninggal di situ bondo, dimakamkan di situ bondo. Bagaimana nanti kerepotan, pada rumah saya Banyuwangi gimana? Doakan dari rumah. Makam itu meskipun tidak didatangi, orang tua tidak merana. Posisi di alam barzah tidak sama dengan posisi di dunia. Kalau di dunia orang tua kita tinggal di satu tempat, masih hidup. Kalau tidak kita datangi memang ngarep-ngarep, Pak. Kalau kita tidak muncul, tidak tampak, ya, tidak mengunjungi, tidak menziarahi dalam waktu masih hidup, jelas orang tua memang mengharap-harap kedatangan anak.
Tetapi posisinya akan sangat jauh berbeda, sama sekali berbeda ketika sudah berada di alam barzah. Tidak ngaruh anak itu datang ke kuburan atau tidak, tidak ngaruh. Yang ngaruh adalah ketika Allahumma firli wali walidayya dengan sepenuh hati. Itu yang ngaruh. Jadi tidak perlu repot-repot kalau Jumat manis ya, harus datang cari kembang dulu kemana-mana. Datang ke kuburannya diuri-uri. Terus kuburannya nanti dikasih tanaman apa? Terus dikasih apa tadi itu? Apa kayak yang itu? Kejing itu ya. Dihias bagus, kasih pagar, kasih galvalum, kasih atap-atap. Itu nggak ngaruh. Nggak ngaruh interaksi antara anak dengan orang tua, nggak ngaruh. Kalau mau dikembangkan pembahasan tentang ini, meskipun tidak diselamati pun, tidak dimasakkan apa, disembelihkan apa, kemudian gendurenan, tidak digitukan pun tidak ngaruh. Yang ngaruh adalah ketika kita bermunajat kepada Allah, memohonkan ampun kepada Allah. Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Dan itu setiap saat, tidak terikat oleh 5 waktu kita sholat gitu. Sehingga dalam Islam itu sesungguhnya selamatan itu setiap saat. Tidak 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Tidak seperti itu. Berziarah mendoakan orang yang sudah meninggal, orang tua kita sudah meninggal, setiap saat. Tidak harus malam Jumat manis, tidak harus mau Ramadan. Ada lagi Pak ya, saben malam Jumat ahli kubur pulang katanya. Wah ini penyesatan ini, penyesatan akidah. Tidak bisa. Mereka tidak bisa seperti itu. Jadi kemana-mana. Baik, salah satu fawaid atau faedah dari hadis ini adalah bahwa tadi itu tidak disyariatkan memindah-mindah jenazah.